Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah saum kita, tilawatil Quran kita, salat tarawih kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita, dan semua ibadah yang menyertai kita di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum sampai selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang tadi saya bacakan di awal mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Dahulu para sahabat sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan berbisik, kalau jauh kami akan berseru." Begitu. Dan turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Lebih dekat dari urat leher hewan tunggangan. Karena pada saat itu Rasulullah dengan para sahabat tunggangannya adalah bisa kuda atau unta. Sehingga doa itu disampaikan cukup dengan lirih, ya, dengan suara yang lembut. Itu karena Allah Subhanahu wa taala dekat. Jadi tidak perlu kita berdoa berteriak-teriak. Tapi yang lebih penting adalah tidak hanya dalam arti fisik, ya, lebih dekat dari urat leher hewan tunggangan. Yang lebih penting adalah apabila ada satu orang hamba, maka yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dua orang hamba, maka yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sangat dekat. Apa urusannya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sekarang di dunia maya semua ingin dekat dengan idolanya, bisa jadi artis, bisa jadi pemain bola, bisa jadi pejabat publik, begitu. Mungkin orang akan senang jika dekat dengan Pak Presiden, dekat dengan Pak Gubernur, dekat dengan Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Intinya siapapun ingin dekat dengan seseorang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki popularitas. Sekarang kita bisa bayangkan apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sangat berkuasa, ya, maha kuasa. Zat yang maha kaya. Zat yang mengabulkan semua doa apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu maka ini merupakan satu momen yang sangat penting di bulan suci Ramadan ini. Selain kita kenal sebagai bulan Al-Quran, bulan bersabar, juga adalah bulan berdoa. Maka marilah kita manfaatkan hari-hari di bulan suci Ramadan yang sudah kita pinta dari sejak bulan Rajab, kita minta dari bulan Sa'ban, agar diberkahi di kedua bulan itu, disampaikan usia di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sedang ada di bulan suci Ramadan. Maka mari kita gunakan waktu semaksimal mungkin dari sejak azan subuh sampai azan maghrib. Setiap detik tidak ada yang kita lewatkan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua kita doakan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Oleh itu maka mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut dikatakan apabila
mereka berdoa, Allah akan kabulkan. Allah akan mengabulkan apabila mereka memohon kepadaku. Hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita gunakan detik demi detik di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merindukan bulan suci Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, orang-orang yang dizalimi. Tentu kita tidak usah menjadi orang yang dizalimi untuk didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita juga adalah pemimpin yang adil, karena mungkin kita tidak jadi seorang penguasa. Tapi kita hari ini insya Allah sedang berpuasa. Oleh itu maka marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.